Oke, kita join lagi ya. Recordingnya sudah kembali saya aktifkan, saya share screen lagi. Oke, kelihatan lagi ya screen saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, nah ini adalah level-level dari ekspor yang bisa kita lakukan. Ya, Anda mungkin merasa heran ya, loh kok ada perusahaan yang tidak ingin melakukan ekspor? Ya ada, karena dia mungkin merasa ribet atau merasa sudah cukup dengan pasar secara domestik sehingga dia tidak perlu melakukan ekspor, gitu ya. Tapi memang kebanyakan perusahaan itu dia ingin eh, apa itu membesarkan perusahaannya gitu, dan salah satu cara untuk membesarkan perusahaan itu adalah dengan masuk ke pasar lain di luar negaranya, di luar negara asalnya itu. Kalau pasar di dalam negeri atau pasar domestiknya itu tidak memenuhi kapasitas untuk menampung semua hasil produksi kita, gitu ya, atau untuk menambah kapasitas produksi kita membutuhkan untuk memperluas market kita, gitu ya. Nah, sehingga level ekspor itu kemudian kalau saya lanjutkan dia masuk pada level berikutnya, yaitu pada eksportir yang memiliki pengalaman pada satu atau lebih pasar. Ya. Kemudian juga biasanya perusahaannya itu akan fokus pada negara-negara tertentu atau pada kriteria tertentu untuk memasarkan produknya, gitu ya. Jadi tidak semua tempat akan dia tembusi gitu ya, tapi akan dia lihat kriteria tertentu. Walaupun dia masuk misalnya ke satu negara pun ya, kalau negara itu cukup luas, misalnya ada banyak kota, ada banyak kabupaten, dia akan pilih kota-kota tertentu. Di Indonesia itu IKEA itu tidak ada di banyak kota gitu. Ya Anda tahu IKEA dari Eropa itu ya, itu ada di Alam Sutra, misalnya di Serpong, ya. Kemudian juga ada di daerah Jakarta Timur, Jakarta Garden City. Kemudian ada di daerah Sentul, Sentul City. Nah, itu semua ada di daerah Greater Jakarta, di daerah Jakarta Raya. Karena mungkin IKEA melihat bahwa prospek produknya itu masih sebatas pada tangkapan area atau catchment area di Jakarta, bukan di uh, negara yang lain, ya. Nah, sehingga kita perlu mengevaluasi target negara, target kota gitu, mana yang terbaik untuk kita masuki. Ya, tidak semua harus kita tembus. Ya, seperti contoh saya tadi, IKEA pun kalau masuk ke Indonesia dia pilih-pilih, tidak semua kota. Bahkan kota Surabaya pun belum yang sebagai kota nomor 2 terbesar katanya di Indonesia itu belum ada IKEA, gitu ya. Nah, kemudian ekspor ini juga ada masalah-masalah yang harus kita tangani gitu ya, dari sisi logistik dan dari sisi pelayanannya ya. Misalnya jelas dia harus transportasi, ada tarif transportasinya, dan itu memang lebih birokratis ya dibanding misalnya hanya sekedar transportasi antar pulau, apalagi kalau transportasi hanya sekedar antar kota gitu ya. Kemudian ada dokumen-dokumennya karena dia merupakan kegiatan ekspor gitu ya. Kemudian ada informasi terkait pendanaan yang harus kita miliki gitu ya. Kemudian koordinasi terkait distribusi juga ya. Kemasan, asuransi ya, jangan sampai nanti barangnya rusak, tidak ada penggantinya. Kemudian prosedur legalnya bagaimana. Nah, ini agak agak kompleks juga karena dia lintas negara dan masing-masing negara itu punya prosedur hukum sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana red tape dari pemerintah. Red tape itu misalnya apakah ada pembatasan komoditas tertentu yang biasanya dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk barang itu dibatasi supaya bisa diimpor ya. Nah, itu seperti itu. Ya, kemudian juga
liabilitas dari produk, ya, lisensi, custom, bea cukai, ya, kemudian juga kontrak gitu ya, dokumen kontraknya, kemudian ada distributornya mungkin di sana gitu ya, di mana kalau kita tidak menguasai pasar, saluran distribusinya kita harus serahkan kepada pihak yang lain. Ya. Kemudian juga dari sisi layanan ekspornya, ya, jadi spare part-nya kalau misalnya itu produk elektronik yang membutuhkan suku cadang, layanan pusat perbaikannya, ya, kemudian gudangnya, kemudian apakah Anda punya sales tenaga penjual di sana gitu ya. Kemudian bagaimana dengan iklan di negara tujuan itu gitu. Kemudian apakah Anda punya informasi pasar yang cukup ya. Kemudian apakah Anda memiliki misalnya lokasi tujuan pasar tertentu. Itu ada suara orang ngelas itu di silent, siapa yang nggak silent? Suaranya tolong di silent. Oke. Suara siapa yang suara ada orang ngelas itu tembus. Suara siapa? Itu ada suara orang ngelas tembus, tolong di silent. Suara siapa ini? Halo? Suara siapa ini? Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian mungkin ada pembatasan-pembatasan perdagangan, kemudian juga ada persaingan dari produsen yang sama dari negara kita atau dari luar negara kita. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi memang ekspor ini dia lebih kompleks ya, terutama dari sisi prosedur dan birokrasi ekspornya. Karena dia merupakan perdagangan lintas negara ya. Tapi Anda lihat bahwa ekspor ini dia makin lama makin merupakan sesuatu yang wajib gitu ya. Tidak ada satu negara di dunia ini saya kira yang benar-benar menutup diri terhadap perdagangan internasional, terhadap kegiatan ekspor dan impor gitu ya. Saya kira tidak ada yang seperti itu. Ya, pasti mereka akan melakukan perdagangan internasional. Bahkan kalau mungkin Anda ngambil contoh yang ekstrim seperti Korea Utara pun saya tidak yakin. Saya yakin Korea Utara itu impornya juga ada, ekspornya juga ada, walaupun hanya dibatasi pada item-item tertentu gitu ya. Kalau kita pikir misalnya Korea Utara itu memiliki persenjataan militer yang kuat gitu ya, yang besar. Pertanyaan sederhananya misalnya persenjataan militer itu berasal dari negara mana? Kayaknya tidak mungkin kalau diproduksi semua oleh Korea Utara. Gitu. Nah itu contoh ekstrim ya. Jadi ini merupakan suatu yang tidak bisa kita kalahkan. Ya. Nah kemudian karena dia lintas negara, pasti ada kebijakan nasional oleh pemerintah negara masing-masing untuk mengelola ekspor dan impor itu supaya dia menjadi suatu kegiatan yang tidak merugikan negara tujuan. Ya. Misalnya yang paling jelas itu adalah ke sebagian besar negara itu adalah mendorong ekspor dan membatasi impor. Ya. Kenapa? Karena ekspor itu tadi akan bisa memperkuat struktur neraca pembayaran negara itu. Karena dia lebih banyak dapat mata uang asing daripada mengeluarkan mata uang asing kalau dia impor. Ya. Kemudian dari sisi struktur perdagangannya dia akan surplus juga daripada dia defisit. Surplus itu kalau dia lebih banyak impor daripada lebih banyak ekspor daripada impor, itu surplus perdagangan. Tapi kalau defisit perdagangan itu terjadi kalau suatu negara itu lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Nah itu yang terjadi pada Amerika. Kenapa Amerika itu kemudian marah-marah ke China dan terjadi perang dagang. Selain tentu ada faktor-faktor geopolitik lain yang menyebabkan konflik di antara kedua negara itu. Ya misalnya persaingan perebutan pengaruh di kawasan, perang dingin militer dan sebagainya. Nah kemudian sorry.
setiap negara itu juga biasanya akan berusaha membatasi impor, ya. Mereka akan berusaha membatasi supaya impor itu tidak terlalu banyak, dan yang dibatasi itu biasanya adalah impor untuk barang-barang konsumsi. Nah, kalau barang-barang modal biasanya tidak masalah. Karena barang modal itu berkorelasi positif terhadap aktivitas manufaktur di luar negeri, di dalam negeri, ya. Jadi barang-barang impor yang berupa barang modal itu berkorelasi positif terhadap aktivitas manufaktur, ya sekali lagi yang ada di dalam negeri kita. Sehingga kalau impor barang modal itu tinggi, juga biasanya menjadi cerminan bahwa situasi manufaktur domestik di negara tersebut, di dalam negara itu mengalami pertumbuhan yang pesat juga. Tapi yang biasanya berusaha ditahan adalah apa? Membatasi impor. Kalau misalnya impor itu pun harus dilakukan, biasanya dipersulit dengan sejumlah aturan, misalnya aturan-aturan kesehatan atau dipajaki yang tinggi gitu ya. Atau misalnya dibatasi dengan, kalau di Indonesia itu namanya adalah TKDN, tingkat kandungan dalam negeri gitu ya, ada TKDN-nya. Nah, tingkat kandungan dalam negeri itu produk-produk impor itu dibatasi sedemikian rupa. Artinya, oke, kamu boleh masuk ke Indonesia, tapi misalnya komponen lokal dari produk kamu itu TKD atau TKDN-nya minimal 30%. 70%-nya adalah komponen impor. Kenapa? Karena dengan memaksakan adanya tingkat kandungan lokal di dalam suatu produk asing atau produk impor itu, secara teori dia akan berdampak positif terhadap industri manufaktur di dalam negeri. Kalau industri manufaktur di dalam negeri aktif, hidup, secara umum dia akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, pengangguran lebih sedikit, dan negara tersebut biasanya penduduknya akan lebih makmur, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi suatu negara itu pasti tidak akan loss begitu saja untuk membiarkan impor. Itu biasanya seperti itu. Nah, kekhawatirannya biasanya adalah terjadi defisit perdagangan seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau defisit perdagangan itu kalau impornya lebih banyak daripada ekspornya, maka dia itu defisit. Yang diinginkan adalah surplus perdagangan, lebih banyak ekspor daripada impor ya, supaya dia tidak defisit. Nah, secara umum ekspor itu memang lebih menguntungkan bagi negara asal host country-nya dibandingkan dengan melakukan impor, kecuali impor untuk mesin-mesin barang modal yang tadi saya bilang tadi berkorelasi positif terhadap pertumbuhan dalam negeri. Ya. Nah, itu dilakukan oleh semua negara gitu ya, mulai dari Jepang dan sebagainya. Dia cerita ini setelah Perang Dunia II ya. Ya saya itu suka nonton film-film terkait Perang Dunia II itu ya. Ada seperti Letter from Iwo Jima gitu kan. Nah, itu Anda bisa lihat bahwa saat itu ekonomi Jepang mengalami kehancuran luar biasa gitu ya. Mereka mengalami kekalahan fatal di dalam Perang Dunia II itu. Apa yang mereka lakukan ya, mereka berusaha membangun ekonominya lebih dulu dengan termasuk salah satunya mendorong ekspor itu setelah Perang Dunia itu berakhir gitu ya. Yang pada saat Perang Dunia itu Jepang mengalami kekalahan dan Anda tahu ada dua kota yang Hiroshima dan Nagasaki yang dibom atom dan itu menimbulkan kerusakan yang sangat besar di Jepang dan menyebabkan akhirnya Jepang menyerah. Nah, dalam keadaan yang susah itu mereka kemudian berusaha membangkitkan ekonominya dengan cara mengembangkan strategi ekspor. Dan kita lihat saat ini Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia gitu ya, berhasil strategi tersebut gitu ya. Siapa menyangka Jepang yang dulu hancur lebur di dalam Perang Dunia II, kemudian mereka menjadi sebuah negara yang super kuat di dalam ekonominya gitu ya, negara maju ya. Nah, kemudian sehingga pemerintah itu berusaha mendukung juga ekspor di sini. Itu ya, tadi saya sudah bilang kenapa ekspor itu menguntungkan. Ya.
Misalnya dengan memberikan insentif pajak, memberikan subsidi gitu ya, memberikan bantuan pemerintah, bantuan teknis, kemudian juga ada zona perdagangan bebas gitu ya, baik di tingkatan regional, di tingkatan internasional maupun di tingkatan lokal negara tersebut. Nah, pemerintah bisa melakukan hal tersebut. Ya. Satu contoh sederhana misalnya memberikan insentif pajak atau keringanan pajak atau potongan pajak atau memberikan subsidi misalnya atau memberikan bantuan teknis dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor. Jadi perusahaan yang melakukan ekspor itu misalnya dapat subsidi atau dapat potongan pajak atau dapat bantuan pemerintah, misalnya dibantu dalam pemasarannya. Diikutkan kalau misalnya pemerintah Indonesia itu punya pameran dagang di luar negeri, biasanya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri itu juga akan mengajak perusahaan-perusahaan lokal, membantu perusahaan lokal untuk ikut dalam pameran dagang yang diikuti oleh pemerintah Indonesia di luar negeri. Dengan tujuan membantu perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor untuk bisa memasarkan produknya di luar negeri tersebut. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian ini tindakan pemerintah juga sebaliknya ya untuk mengurangi impor ya supaya tidak terlalu banyak impornya. Misalnya dengan mengenakan tarif bea masuk gitu ya, jadi dipajaki dan beberapa pajak itu tinggi untuk barang-barang impor sehingga uh, harganya menjadi mahal dan menjadi misalnya menjadi lebih kompetitif untuk produk dalam negeri untuk bersaing ya. Kemudian juga melakukan pengendalian impor ya. Jadi dibatasi misalnya kuota impornya gitu ya. Ini barrier non tarif namanya ya, hambatan masuk non tarif. Misalnya berupa kuota ya. Dia tidak melarang secara langsung tapi dipersulit, misalnya dibatasi. Barang ini cuma boleh diimpor ke dalam negara saya hanya sejumlah tertentu dalam suatu periode waktu tertentu ya. Kemudian juga kebijakan pengadaan produk yang diskriminatif ya, misalnya yang lebih menguntungkan bagi produsen lokal. Misalnya pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah itu beberapa diantaranya mensyaratkan produk yang diadakan atau di procurement untuk proyek pemerintahan itu adalah untuk apa itu produk-produk lokal gitu ya. Jadi tidak memberi ruang terlalu banyak kepada produk impor untuk misalnya dibeli oleh pemerintah. Ya, bisa juga dalam kebijakan arbitrase dalam hal ekspor impornya atau dalam hal administratif dan peraturan teknis yang mempersulit. Misalnya harus ada SNI-nya gitu ya, Standar Nasional Indonesia. Harus ada produk ini bebas bebas penyakit gitu ya. Jadi harus sedemikian rupa ya. Jadi dipersulit dari sisi safety misalnya, dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan, dibikin lebih rumit sehingga lebih susah untuk impor barang itu masuk ke suatu negara ya. Lebih susah untuk mengekspor barang ke suatu negara, lebih sulit untuk seseorang memasukkan produk mengimpor ke negara dalam negerinya itu ya, karena semua negara memang akan mendorong ekspor daripada impor ya. Nah ini misalnya contoh-contoh hambatan perdagangannya dalam bentuk tarif bea masuk anti dumping ya, ini kayak semacam pajak gitu ya, kemudian ada kuota gitu ya, kemudian dikatakan juga ada prosedur yang berbelit-belit untuk memperoleh misalnya izin impor untuk produk farmasi gitu ya, karena produk farmasi sendiri dari Cina ya sudah banyak gitu ya, mereka akan mempersulit misalnya obat-obatan dari luar untuk masuk ke negara mereka. Nah itu bisa mereka lakukan sedemikian rupa seperti itu ya.
Kemudian juga secara umum ada harmonisasi sistem tarif gitu ya. Jadi sistem tarifnya ini dikembangkan oleh World Customs Organization yang efektif sebenarnya sudah lama, yaitu sejak Januari 1989, berarti sejak 1990-an gitu ya. 30 tahun yang lalu, dengan tujuan apa? Menyamakan klasifikasi dari sistem tarif atau bea masuk yang diberlakukan oleh setiap negara. Ya, ada harmonisasi, ada penyamaan sistem tarif bea masuk yang dilakukan oleh setiap negara itu, sehingga dia diadopsi oleh kebanyakan negara-negara, ya, dan mensimplifikasi atau menyederhanakan prosedur dari bea masuk untuk ekspor dan impor ke suatu negara. Nah, kemudian sistem tarif ini ada yang single kolom, ya, ada yang dua kolom, ya. Kalau single kolom ini yang paling sederhana, ya. Jadi sistem bea masuknya itu adalah satu sistem untuk semua barang yang diimpor dari semua negara pada basis yang sama. Nah, itu satu kolom, ya. Kemudian dia juga bisa dua kolom. Kalau dua kolom itu ada yang sifatnya bea masuk umum, yang satu kolom itu semua negara sama. Tapi ada aturan-aturan tertentu misalnya untuk negara tertentu atau untuk produk tertentu yang dia kecualikan. Nah, itu kolom kedua gitu ya. Makanya dia disebut sebagai dua kolom, ya. Nah, itu. Nah, ini beberapa contoh ya untuk impor beberapa produk. Ada kolom 1, ada kolom 2 gitu ya. Kolom 1 misalnya negara-negara yang masuk pada kategori A, kategori E, kategori IL, kategori Z, kategori MX gitu ya, dan kategori CA gitu ya. Yang tidak masuk dalam kategori-kategori ini, dia punya apa? Bea masuk yang tinggi, misalnya 30%. Ya. Nah, itu dia dua kolom. Tapi kalau satu kolom dia akan pukul rata, semua sama, gitu ya. Nah, kemudian juga ada preferential tarif, gitu ya. Jadi pengurangan tingkat tarif bea masuk, ya, pengurangan bea masuk yang diterapkan pada impor dari beberapa negara tertentu, ya. Nah, ini diskriminasi memang, makanya dia biasanya dilarang dengan 3 pengecualian. Pengecualian itu dikatakan apa? Ada historicalnya, bahwa secara sejarah pengistimewaan itu sudah ada sejak dulu, itu yang dimaksud, ada historicalnya, ya. Kemudian juga preferensi itu bagian dari fakta untuk mengintegrasikan ekonomi suatu kawasan atau suatu regional itu secara formal. Nah, bisa misalnya Indonesia ini sekarang ini termasuk pada fakta perdagangan ekonomi ASEAN gitu ya. Nah, dia bisa mempermudah ekspor impor tarif bea masuk untuk sesama negara-negara anggota ASEAN untuk misalnya melancarkan integrasi ekonomi di dalam ASEAN itu gitu ya. Tapi tidak benar-benar sudah terwujud ya. Kalau seperti di Eropa kan sudah terwujud, mereka integrasi ekonomi regionalnya dalam bentuk Uni Eropa. Tapi itu pun tidak berjalan dengan smooth, karena kalau Anda ikuti berita, Inggris kemudian meninggalkan fakta integrasi ekonomi Uni Eropa itu kan, ya. Nah, kemudian juga pengecualian itu juga bisa diberikan oleh G8, yang adalah organisasi untuk kesepakatan dagang gitu ya. Di, apa itu negara-negara industri itu diperbolehkan untuk memberikan akses khusus terhadap negara-negara yang belum maju gitu ya. Nah, sehingga gini, kalau Anda kemarin tuh mendengar berita bahwa Amerika Serikat mau memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara maju gitu ya, jangan senang dulu, karena dengan masuknya Indonesia ke dalam kategori negara maju, misalnya di mata Amerika Serikat,
Bisa saja itu secara politik merupakan upaya Amerika untuk mempersulit ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat. Karena kalau dia sudah bukan negara berkembang lagi atau bukan negara terbelakang lagi, dia sudah tidak dapat keistimewaan lagi dari preferensial tarif gitu, misalnya seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Ya. Nah, ini juga ada dati ya, ini biaya, semacam biaya masuk juga, sama-sama bentuk pajak impor gitu ya. Dan bentuknya juga macam-macam, ya misalnya ada ad valorem itu secara percentage dari nilai barangnya. Jadi pajaknya itu besarnya secara percentage dari persentase dari nilai barangnya. Kemudian juga spesifik dati itu dia dalam jumlah tertentu dari unit dari produk itu. Entah dia dari sisi bobot atau berat, dari sisi volume, dari panjang atau jumlah unitnya atau pengukuran-pengukuran yang lain. Jadi bisa spesifik juga metode pengukurannya atau bisa pajaknya itu diberlakukan secara campuran atas beberapa komponen aturan ya. Nah, kemudian ya juga pajak impor itu ya juga bisa berupa pajak anti dumping. Ya, pajak anti dumping itu untuk menetralisir apabila sebuah negara melakukan kegiatan dumping gitu ya. Dumping itu jadi adalah menjual barang di pasar ekspor dengan harga yang biasanya jauh lebih murah dengan tujuan melakukan market penetration. Nah, kalau suatu negara yang menjadi sasaran ekspor itu tahu ini praktek dumping, dia bisa mengenakan pajak anti dumping. Sehingga harga barang yang terlalu murah tadi dikenai pajak, dia bisa menjadi lebih mahal. Kalau harganya dipandang tidak wajar gitu ya, disubsidi misalnya oleh negara tujuan. Ya. Kemudian yang mirip dengan itu adalah countervailing duties, dia menetralisir subsidi yang dilakukan negara pengekspor. Ya, yang dilakukan negara pengekspor. Kemudian juga uh, uh, ada uh, pajak yang diberlakukan terhadap produk-produk agrobisnis, produk pertanian, misalnya dengan tujuan untuk melindungi pasar pertanian di dalam negeri. Ya. Kemudian ada pajak sementara, dia masuk sementara untuk melindungi industri lokal supaya dia tidak kalah terhadap perusahaan asing gitu ya, yang memasukkan barang ke negara tertentu gitu ya, dan digunakan untuk menyelaraskan defisit neraca pembayaran. Misalnya gini, kalau Indonesia itu mengalami defisit pembayaran yang tinggi akibat impornya terlalu banyak dibandingkan ekspornya, maka yang bisa dilakukan salah satunya misalnya dengan mengenakan bea masuk sementara ini. Supaya apa? Supaya impor itu berkurang kan, karena bea masuknya dipertinggi. Karena impornya berkurang, akhirnya gap atau selisih antara ekspor dan impor itu bisa menyempit, bisa berkurang, sehingga kesenjangan neraca pembayaran itu menjadi mengecil. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, ya. Nah, kemudian ini adalah banyak peserta yang terlibat dalam proses ekspor ini ya. Ada agen, ada merchants gitu ya. Ada representatif, ada distributor, ada perusahaan transportasi. Intinya di dalam kegiatan ekspor impor itu banyak pihak yang terlibat ya, mulai dari pengiriman, agen, distributor dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ekspor ini juga uh, bisa dilakukan dengan misalnya sambil dilakukan oleh karyawan yang bekerja di perusahaan kita ya, sebagai kegiatan sambilan ya, kemudian bisa melalui ekspor partner atau bisa melalui departemen ekspor yang kita miliki gitu ya, dengan memiliki divisi internasional. Kalau perusahaan itu sudah punya divisi internasional ya berarti dia sudah fokus pada ekspor, tidak lagi sambi atau tidak lagi sambil lagu gitu ya. Nah, itu jadi ada level-level atau tingkatannya. Nah, kemudian ada
kontrol dan komunikasi juga di situ, ya. Ada representasi kita, ya. Kemudian ada pembayaran tentu saja, ya. Ada LC, letter of credit, ada bill of exchange. Bisa juga membayar secara advance, gitu ya. Nah, itu ada metode-metode pembayaran yang dilakukan. Tapi yang paling lazim itu biasanya dengan menggunakan LC. LC ini yang paling aman karena bank itu yang menjadi penjaminnya. Jadi si penjual itu tidak perlu khawatir nanti barangnya tidak dibayar. Si pembeli juga tidak perlu khawatir nanti saya ditipu gitu karena ada banknya yang menjadi penjamin atas transaksi tersebut. Ya, bank itu baru akan menyerahkan kalau menyerahkan uangnya itu kalau barang itu udah diterima oleh si apa itu si pembelinya itu. Jadi ada semacam bank garansi yang diberikan di dalam LC atau di dalam letter of credit itu. Nah, ini adalah prosedur di dalam LC itu, ya. Jadi ada prosedur-prosedur pembeliannya gitu ya, ada instruksi ke bank, kemudian ada invoice atau faktur yang diberikan gitu ya. Kemudian sampai akhirnya pada tahap 4 di situ banknya menginformasikan bahwa kepada penjual diinformasikan bahwa kredit sudah diberikan ya sehingga dia akan menerima pembayaran ya pada bank garansinya dan pembayaran itu dilakukan oleh banknya. Tapi bank itu dapat fee juga gitu ya. Tapi ini lebih aman dan biasanya untuk transaksi yang berjumlah besar ya. Nah, jadi ada prosedur-prosedur yang harus diikuti. Kemudian juga ada bill of exchange juga ya. Ini adalah perintah tertulis dari satu pihak untuk membayar pihak lain. Tapi bedanya dengan LC bahwa banknya itu tidak menjadi penjamin. Jadi tidak ada risiko di banknya itu sebagai penjamin ya. Tapi eksportir atau penjualnya itu yang menanggung risiko gitu ya. Risiko apa kalau tidak dibayar gitu. Nah, di situ banknya itu hanya mungkin bertindak sebagai tempat transfer saja. Dia tidak melakukan semacam bank garansi untuk melakukan pembayaran kepada si penjual gitu ya. Nah, dia tidak bertindak seperti itu. Biasanya bill of exchange ini dilakukan untuk produk-produk yang nilainya kecil, transaksinya kecil. Ya. Kemudian cash in advance, ya ini biasanya dilakukan kalau risiko kredit di luar negeri itu tinggi, ya. Kemudian juga pembatasan-pembatasan itu bisa mengakibatkan dananya itu tertunda, gitu ya. Nah, maka dia bisa bayar secara tunai dulu, ya. Kemudian sales on open account itu adalah payment pembayaran dilakukan setelah pengiriman barang, ya. Nah, ini dikatakan bisa menciptakan masalah hukum karena pemberian uang itu bisa dilakukan tanpa adanya tuntutan atau kewajiban yang jelas gitu ya. Jadi karena uangnya itu dibayarkan setelah barang itu dikirim gitu ya. Jadi bisa menimbulkan masalah sengketa perselisihan. Kemudian juga ada kesepakatan-kesepakatan terkait terorisme. Nah, ini agak politis gitu ya. Jadi seperti Amerika, mereka akan mempersulit impor dari negara-negara yang misalnya diduga terlibat ekspor atau berasal dari negara-negara yang berisiko tinggi gitu ya. Nah, mereka menduga ada kiriman-kiriman yang berbahaya untuk melakukan aksi terorisme di dalam negara mereka. Mereka akan melakukan inspeksi, melakukan pencekalan, melakukan pemeriksaan dan seterusnya. Ya. Kemudian juga refund atau pengembalian dana itu atas pajak impor itu juga bisa dilakukan, ya. Biasanya sebagai kesepakatan untuk mendorong terjadinya ekspor, gitu ya. Jadi barang itu boleh diimpor, boleh dapat potongan pajak impor, asalkan barang itu menjadi
barang untuk diolah kembali yang kemudian akan dilempar kembali, direekspor, dilempar kembali keluar negara asalnya. Nah, maka dia bisa dapat potongan bea masuk. Ya, jadi misalnya impor barang modal gitu ya, impor mesin gitu. Mesin ini untuk memproduksi barang yang nanti akan diekspor. Nah, itu dia bisa dapat potongan bea masuk gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan sebagai kebijakan oleh suatu negara untuk mendorong ekspor dari suatu negara tersebut. Ya, tapi ini biasanya bertentangan dengan kebijakan umum dari Organisasi Perdagangan Dunia tentang perdagangan bebas, sehingga kemudian Cina itu mengurangi tindakan pengembalian biaya masuk untuk negara yang berorientasi ekspor itu, supaya dia bisa join dengan Organisasi Perdagangan Dunia, ya, atau WTO. Ya, kemudian juga ada konsep sourcing di situ, ya. Jadi sourcing itu pada dasarnya kita membuat suatu pengalihan aktivitas bisnis kita kepada pihak ketiga dan biasanya berada di luar negeri kita, di luar negara. Contoh, banyak call center itu di outsourcing oleh perusahaan global itu ke Filipina. Kenapa Filipina? Karena selain juga di India ya, seperti pada gambar ini. Kenapa Filipina? Karena Filipina itu bahasa Inggrisnya bagus, kemudian upah tenaga kerjanya juga murah. Daripada call centernya pakai bule dari Amerika yang mahal dan upah tenaga kerjanya tinggi, mereka alihkan ke negara dunia ketiga, tapi yang bahasa Inggrisnya bagus. Nah, itu biasanya mereka bisa melakukan sourcing. Ya. Nah, sourcing itu mengalihkan aktivitas bisnis, bagian aktivitas bisnis ke negara lain yang lebih kompetitif, itu bisa karena beberapa faktor. Ya, misalnya karena keinginan manajemennya, karena faktor logistiknya, infrastruktur perusahaannya, ada risiko politik, faktor nilai tukar mata uang, itu ada faktor-faktor yang mendorong mereka kenapa sourcing itu. Misalnya kalau saya bilang tadi, kenapa ke Filipina? Karena Filipina itu ongkos tenaga kerjanya murah, ya. Itu berarti faktor biaya. Dan kemudian Filipina itu banyak yang bisa bahasa Inggris. Kenapa bukan ke Indonesia, tapi juga bukan ke Amerika misalnya call center-nya. Nah, karena alasan-alasan tersebut. Ya. Nah, ini alasan-alasan yang tadi saya bilang tadi. Misalnya call center untuk biaya tenaga kerja di Filipina itu jauh lebih murah pasti dari Amerika call centernya. Tapi juga kalau Indonesia, misalnya dibandingkan Indonesia itu kalah dalam hal kemampuan bahasa Inggris. Call center itu kan harus bisa berbahasa Inggris secara global, gitu ya. Nah, dia punya pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ya. Nah, kemudian isu-isu lain yang harus dibahas, dilihat dalam ekspor-impor itu kebutuhan konsumennya. Kebutuhan konsumennya seperti apa, gitu ya. Misalnya apakah dia perlu memindahkan call center-nya balik ke Amerika, karena dia misalnya komplain dengan call center India yang tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik dari konsumen. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Kemudian infrastruktur suatu negara, logistik, ya. Itulah kenapa sebabnya Jokowi itu fokus pada infrastruktur. Karena infrastruktur ini akan secara investasi jangka panjang akan bisa mendorong kegiatan manufaktur sehingga kita bisa lebih melakukan ekspor, ya, ekonomi lebih hidup dan seterusnya. Ya. Juga kemudian terkait dengan faktor politik, ya. Dia akan cari negara yang faktor politiknya lebih rendah, risiko politiknya lebih rendah, pergolakan politiknya lebih rendah, negara yang lebih stabil, presidennya nggak ganti-ganti, nggak diturunkan di tengah jalan, nggak dikudeta tengah jalan, pasti bisnisnya lebih kondusif dan dia akan lebih aktif dalam kegiatan bisnis internasional. Ya. Juga untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang yang fluktuatif. Kita bisa lakukan sourcing ke negara yang risiko fluktuasi mata uangnya lebih kecil. Oke. Ya, kira-kira itu tentang ekspor impor. Ada pertanyaankah, saudara-saudara? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu.